Assalamualaikum semuanya, balik lagi bersama Wong Anime. Oke, di kolom komentar ada yang bertanya mengenai digital life form alias bentuk kehidupan digital. Salah satu bentuk kehidupan yang muncul pada light novel terbaru Tensura yang berjudul Kekacauan di Ibu Kota alias light novel volume 19. Tapi bonus nih, pada video ini Wong Anime bukan cuma bakalan membahas mengenai digital life form, tapi Wong Anime juga akan membahas mengenai bentuk kehidupan lainnya di video ini. Alasan utamanya adalah supaya kalian paham mengenai apakah itu bentuk kehidupan digital dan apa bedanya dengan bentuk kehidupan lainnya. Oke, kalian siap? Monggo ditonton videonya. Bentuk kehidupan di dunia Tensura diklasifikasikan atas 3 jenis dan ini didasarkan pada tempat tinggal mereka dan esensi juga komposisi tubuh mereka. Bentuk yang pertama dikenal sebagai physical life form, bentuk yang kedua spiritual life form, dan bentuk yang ketiga adalah digital life form. Bentuk pertama yaitu physical life form adalah bentuk kehidupan material atau mari kita persingkat dengan sebutan makhluk material atau makhluk fisik, adalah bentuk yang paling umum dan bisa ditemui setiap saat. Ciri utama dari bentuk kehidupan material ini adalah mereka memiliki tubuh fisik yang umumnya tidak tembus pandang dan terpengaruh oleh momentum gaya. Dengan kata lain, makhluk yang mampu dilukai menggunakan serangan-serangan fisik atau bisa dibilang juga sebagai makhluk yang terpengaruh oleh hukum fisika dan bisa mempengaruhi pula hukum fisika. Di dunia Tensura yang adalah dunia material, maka normalnya makhluk-makhluk penghuninya pun adalah makhluk material pula. Ada banyak sekali makhluk yang termasuk sebagai bentuk kehidupan material. Dari manusia, tumbuhan, hewan, monster, demi-human seperti misalnya dwarf dan elf, juga makhluk lainnya. Makhluk-makhluk dengan bentuk material ini biasanya terbentuk atas molekul organik seperti para manusia dan molekul sihir yang biasa kita kenal dengan sebutan magicule seperti yang dimiliki oleh para monster. Mau itu monster berakal ataupun monster tidak berakal. Manusia biasanya muncul di dunia Tensura melalui kelahiran atau pemanggilan, sedangkan monster tidak hanya bertambah melalui perkawinan. Beberapa ada yang muncul dikarenakan ketebalan magicule di suatu daerah tertentu dan pada akhirnya melakukan respawn di tempat yang kaya molekul sihir tersebut. Namun ada juga yang berasal dari manusia yang telah mati, yang bangkit menjadi undead atau yang masih hidup. Namun mengalami mutasi dikarenakan terkena paparan magicule terlalu lama sehingga mereka berevolusi menjadi majin atau biasa juga dikenal sebagai demonoid. Bentuk selanjutnya adalah spiritual life form atau diterjemahkan sebagai bentuk kehidupan spiritual. Perbedaan yang paling mencolok antara makhluk spiritual dan makhluk fisik adalah mereka masing-masing tidak bisa bertukar tempat. Makhluk material tidak bisa tinggal di dunia spiritual. Begitu pula sebaliknya, makhluk spiritual tidak bisa tinggal di dunia material. Walaupun begitu, makhluk spiritual memiliki cara atau metode khusus untuk bisa menyeberang ke dunia material. Begitu pula sebaliknya, makhluk fisik juga bisa menggunakan metode khusus untuk menyeberang ke dunia lain. Untuk makhluk spiritual yang ingin pindah ke dunia material alias dunia nyata, maka dia memiliki 2 cara. Cara pertama adalah supply magicule atau mana terus-menerus, entah itu dari dirinya sendiri ataupun dari partnernya, sehingga dia bisa menahan keberadaan dirinya dalam waktu yang lama di dunia fisik. Cara kedua adalah dengan diberikan tubuh baru, entah itu tubuh buatan ataupun melalui pengorbanan. Khusus cara pertama, makhluk-makhluk tingkat spiritual rendah seperti misalnya lesser demon atau lesser spirit biasanya tidak akan bisa bertahan lama di dunia material dikarenakan jumlah mana mereka yang sedikit. Untuk itu, maka biasanya makhluk kelas rendah seperti mereka akan diberikan suntikan mana sehingga mereka bisa bertahan lumayan lama di dunia material. Biasanya apabila manusia memanggil lesser demon, maka manusia tersebut akan menyuntikkan mananya pada lesser demon tersebut untuk membuatnya bisa bertahan di dunia fisik karena lesser demon sendiri memiliki jumlah magicule yang sedikit. Sedangkan untuk makhluk-makhluk spiritual kelas tinggi, maka mereka biasanya bisa bertahan lumayan lama dikarenakan jumlah magicule mereka yang sangat banyak.
Namun kalau mereka berniat untuk menetap di dunia material lebih lama lagi, maka mereka biasanya akan membutuhkan tubuh baru, dan ini biasanya mereka dapatkan dari pembantaian dan pengorbanan makhluk lainnya. Cara lainnya yang tidak biasa adalah dengan menggunakan tubuh buatan yang diciptakan sendiri, seperti yang Rimuru berikan kepada para iblis Black Numbers, termasuk diantaranya Testarossa, Carrera, dan Ultima. Ketika mereka mendapatkan tubuh buatan ini, maka mereka berevolusi menjadi makhluk spiritual dengan tubuh, sehingga mereka bisa berpindah di dunia spiritual dan material sesukanya. Karenanya, makhluk spiritual yang telah memiliki tubuh biasanya dianggap sangat berbahaya oleh manusia atau bahkan makhluk lainnya, karena mereka bisa berpindah portal sesukanya dan bahkan meneror dunia-dunia lainnya. Umumnya, makhluk spiritual di dunia Tensura dibagi atas 3 jenis, yaitu malaikat, roh atau spirit, dan iblis. Para makhluk spiritual ini memiliki ciri khas, yaitu tidak memiliki tubuh fisik, sehingga hukum fisika tidak bekerja pada makhluk-makhluk ini dan serangan fisik tidak berpengaruh kepada mereka. Dengan kata lain, mereka sudah memiliki physical attack nullification sebagai skill bawaan mereka sejak lahir. Karenanya, ketiga jenis makhluk ini umumnya di dalam pertarungan tidak akan menggunakan serangan fisik karena mereka tidak bisa mempengaruhi hukum fisika, namun akan berfokus pada serangan-serangan berbasis sihir. Hal ini membuat makhluk-makhluk spiritual umumnya adalah makhluk dengan penguasaan sihir yang sangat tinggi. Selain ketiga makhluk spiritual tersebut, terdapat juga jenis monster yang memiliki tubuh spiritual dan tidak memiliki tubuh fisik. Monster tipe ini biasanya memiliki jenis ghost alias monster hantu, sehingga biasanya memiliki atribut yang sama dengan makhluk spiritual lainnya, yaitu tidak bisa melakukan serangan fisik dan ahli dalam melakukan sihir. Jika hanya melihat kekuatan dan kelemahan semata, ketiga makhluk spiritual tersebut memiliki hubungan melingkar seperti siklus dan akan saling melemahkan dan menguatkan satu sama lain jika mereka bertemu di pertarungan. Iblis lemah terhadap roh, roh lemah terhadap malaikat, dan malaikat lemah terhadap iblis. Karenanya di dalam pertempuran biasanya apabila seseorang menghadapi iblis, maka jalan paling mudah untuk mengalahkannya adalah dengan menggunakan roh atau spirit yang sebanding atau lebih kuat daripada iblis tersebut. Begitu pula menghadapi makhluk spiritual lainnya. Nah, jika kita membicarakan makhluk spiritual tanpa tubuh, maka pada dasarnya mereka hanya digolongkan ke dalam 3 makhluk tersebut. Selain ketiga golongan tersebut, terdapat pula jenis makhluk spiritual dengan tubuh fisik yang membuat mereka menjadi makhluk interdimensional yang bisa berpindah-pindah dunia, material, dan dunia spiritual sesukanya. Makhluk tersebut adalah Phantom dan Seraphim. Phantom pada dasarnya adalah malaikat yang karena sering berada di tempat yang kaya magicule, maka mereka kemudian berevolusi dan pada akhirnya memiliki tubuh fisik dan memiliki keinginan sendiri. Tidak seperti malaikat biasanya yang bekerja seperti program. Para malaikat primordial yang berada di lingkungan seperti ini juga berevolusi menjadi Seraphim dan kemudian memiliki dan membentuk akal pikirannya sendiri dan juga tubuh fisik sama seperti para Phantom. Untuk Insektar, mereka sejak lahir telah dianugerahi exoskeleton yang sangat kuat dan memiliki ketahanan yang sangat luar biasa sehingga hampir tidak mempan atas serangan fisik dan serangan sihir, sehingga berpindah-pindah dimensi atau dunia sangatlah mudah bagi mereka, terlepas mereka makhluk spiritual atau bukan. Nah, lalu bagaimana cara supaya makhluk material bisa berpindah ke dunia spiritual? Bagi makhluk fisik untuk berpindah ke dunia lain, maka cara satu-satunya untuk bisa melakukannya adalah dengan merubah diri menjadi seperti makhluk spiritual. Untuk menjadi makhluk spiritual bagi makhluk fisik seperti entah itu manusia, elf ataupun monster, maka dibutuhkan evolusi keras atau subras yang lebih tinggi. Biasanya menjadi pahlawan atau berevolusi menjadi raja iblis sejati atau bahkan menjadi saint cukup untuk merombak tubuh fisik mereka sehingga esensinya berubah total dan pada akhirnya berevolusi menjadi makhluk spiritual. Untuk monster yang menjadi raja iblis sejati dan menjadi makhluk spiritual, biasanya makhluk tersebut akan digolongkan sebagai lesser chaos spirit, makhluk spiritual tingkat tinggi dan bisa berevolusi menjadi makhluk dengan tingkat spiritualitas paling tinggi, yaitu greater chaos spirit yang pada dasarnya berada pada tingkatan naga sejati. Dan terakhir, tentu saja ada jenis bentuk kehidupan ketiga, yaitu digital life form atau kalau diterjemahkan dikenal sebagai bentuk kehidupan digital. Nah, yang menarik dari bentuk kehidupan digital ini adalah makhluk yang telah bisa mengubah dan menguraikan dirinya menjadi bentuk data atau digital, maka dia akan bisa bergerak dengan melampaui dimensi spasial dan dimensi waktu. Dengan mengubah tubuhnya menjadi data atau salinan informasi, maka keterbatasan dimensi ruang dan waktu akan berhasil diatasi dan pada akhirnya
dia akan mampu bergerak di luar dimensi tersebut. Seperti misalnya di stationary world alias dunia statis, dunia di mana waktu berhenti sama sekali. Karenanya makhluk yang telah berubah ke bentuk digital tidak akan terpengaruh oleh pembatasan yang ada di dunia spiritual ataupun dunia material kepada makhluk material dan spiritual yang akan memasuki dunia tersebut. Nah, menurut pendapat Wong Anime, beginilah cara Chloe melakukan time travel alias perjalanan waktu. Alasan Chloe tidak sadar kalau dirinya melakukan perjalanan waktu dan kadang melupakan dirinya setiap kali dia melakukan perjalanan waktu adalah karena saat dia melakukan perjalanan tersebut, dia berubah menjadi Manas Kronoa yang memang sejak awal adalah digital life form atau bentuk kehidupan digital. Makanya ketika Kronoa muncul di dalam labirin Ramirez kesulitan menjelaskan mengenai Kronoa ini dikarenakan memang keberadaannya yang melampaui dimensi spasial dan waktu. Jadi bisa disimpulkan kalau Manas pada dasarnya adalah makhluk yang telah melampaui dimensi ruang dan waktu, atau bisa dibilang juga sebagai salah satu bentuk kehidupan digital. Pada dasarnya, informasi berupa bentuk digital atau data ini dimiliki hampir setiap benda. Tidak hanya makhluk hidup, bahkan benda mati pun bisa memiliki bentuk digital. Hanya saja kalau yang dibicarakan adalah bentuk digital dalam wujud informasi jiwa, maka hanya makhluk hiduplah yang memilikinya. Dan walaupun begitu, bisa menyalin dan menduplikasi informasi jiwa ini tidak lantas membuatnya bisa dijadikan ke dalam bentuk kehidupan digital. Tidak semua individu memiliki cara untuk mengubah dirinya menjadi bentuk digital. Hanya beberapa individu tertentu yang bisa melakukannya. Bahkan di kalangan para pemilik ultimate skill yang pada dasarnya bisa mengubah prinsip-prinsip dunia pun hanya sedikit yang bisa melakukan perubahan ini. Rimuru pun baru bisa merubah dirinya menjadi bentuk kehidupan digital setelah Chill menganalisis penghentian molekul perisai es milik Velzad yang saat itu digunakan oleh Michael, dan setelahnya barulah dia bisa bergerak di dunia statis ciptaan Michael. Walaupun sebelumnya dia sudah bisa menguraikan skill dan mengubahnya menjadi informasi menggunakan ultimate skill Harvest Lord Subnigurat, namun itu pun masih sebatas skill yang pada dasarnya entitas yang tidak memiliki keinginan sendiri. Pada dasarnya, menggunakan ultimate skill Harvest Lord Subnigurat dan analisis Chill, dia pada akhirnya berhasil menjadi makhluk digital atau digital life form. Baiklah semuanya, itulah penjelasan mengenai 3 bentuk kehidupan yang ada di dunia Tensura, yaitu bentuk kehidupan jasmani atau dikenal juga sebagai bentuk kehidupan material, bentuk kehidupan spiritual, dan bentuk kehidupan digital. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini pada akhirnya kalian mengerti mengenai bentuk-bentuk kehidupan di Tensuraverse. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri video pembahasan ini. Sebelum berpisah, Wong Anime sarankan kalau kalian ingin terus update video-video terbaru Wong Anime, maka silahkan untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Dan kalau kalian menyukai video ini, silahkan untuk like videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.